Pemirsa, ribuan buruh melakukan selebrasi setelah MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Massa buruh yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta bersorak ria usai MK mengabulkan gugatan soal Undang-Undang Cipta Kerja. Massa tampak sujud syukur dan bersorak usai MK mengabulkan gugatan soal aturan tenaga kerja asing di Indonesia. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan hasil uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Uji materi dalam sidang ini dilakukan untuk mengkaji ulang klaster peraturan ketenaga kerjaan yang dianggap merugikan pekerja. Diketahui uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini diajukan oleh Partai Buruh yang menggugat sebanyak 93 petitum atau tuntutan. Di antaranya adalah masuknya tenaga kerja asing, kontrak kerja, sistem kerja outsourcing, upah murah, pesangon rendah, dihapusnya beberapa cuti panjang dan hak-hak pekerja wanita. Terkait hal itu, MK setidaknya mengabulkan pengujian konstitusional 21 norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dimohonkan. Sementara itu, satu pasal yang dimohonkan tidak dapat diterima sedangkan permohonan selain dan selebihnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. 9 hakim menyatakan bahwa 22 norma hukum di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan, adalah tidak berkekuatan hukum lagi. Jadi dengan kata lain, inkonstitusional. Walaupun ada sebagian yang masih dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Tapi secara umum dinyatakan inkonstitusional. Perintahnya paling lambat 2 tahun ke depan, itu ada satu undang-undang yang baru yang mengatur tentang dunia ketenaga kerjaan, tentang kita. Atas keputusan itu, Massa buruh akan mengirim karangan bunga ke MK sebagai ucapan terima kasih. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jawa Tengah menggeruduk Pengadilan Negeri Batang, Jawa Tengah. Massa menutup jalan arteri Pantura Batang menuntut 3 hakim dicopot karena membebaskan terdakwa kasus mafia tanah. Ribuan pendemo yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jawa Tengah menggugat menutup jalan arteri Pantura saat menggelar orasi di depan kantor Pengadilan Negeri Batang pada Kamis siang. Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat menuntut agar 3 orang hakim Pengadilan Negeri Batang dicopot karena membebaskan terdakwa kasus mafia tanah. Para pendemo menduga hakim telah disuap sehingga tidak berlaku adil dan tidak melihat fakta-fakta persidangan. Akibat permainan mafia peradilan, seorang terdakwa mafia tanah yang telah merugikan puluhan miliar tak dikenai hukuman. Yang kemarin Pak Somad jelas sudah masuk dalam ranah pidana, ya, apalagi sudah ada tuntutan dari jaksa penuntut umum 3,5 tahun. Ini kan aneh bin ajaib putusannya tiba-tiba menjadi perdata dan dibebaskan. Pihak pengadilan membantah tuduhan pendemo terkait adanya mafia peradilan dalam kasus ini. Pengadilan menilai kasus yang ditangani masuk dalam kategori perdata, sehingga terdakwa divonis dengan putusan lepas. Itu sebetulnya bukan putusan bebas, melainkan putusan lepas. Ya, jadi artinya sebetulnya putusan itu ada 3 macam, yaitu putusan bebas, putusan lepas atau biasa disebut onslah, dan putusan pemidanaan. Massa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan massa lebih banyak jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Pendemo juga akan melaporkan para hakim dengan berkirim surat kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, bahkan hingga ke Presiden Prabowo Subianto. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, massa berunjuk rasa memprotes Ketua PGRI Konawe Selatan yang mengeluarkan surat edaran boykot untuk menginstruksikan seluruh sekolah dasar di Kecamatan Baito tidak menerima anak berinisial CD terduga korban kekerasan guru Supriyadi. Selain berunjuk rasa, pemirsa, massa juga melaporkan Ketua PGRI Konawe Selatan ke polisi. Berdasarkan undang-undang tahun berdasarkan undang-undang akan mendapat beberapa gangguan mental
Masa aksi dari Barisan Pemuda Pemerhati Daerah Sulawesi Tenggara menggelar aksi unjuk rasa di kantor Polda Sulawesi Tenggara pada Kamis siang. Unjuk rasa terkait protes terhadap Ketua PGRI Konawe Selatan yang mengeluarkan surat edaran boikot untuk menginstruksikan seluruh sekolah dasar di Kecamatan Baito tidak menerima anak berinisial Syede terduga korban kekerasan guru Supriyani. Tidak hanya berunjuk rasa, massa juga kemudian menuju ruang unit PPA Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara untuk melaporkan Ketua PGRI Konawe Selatan. Tujuan laporan kami ini seperti yang saya katakan tadi meminta kepada Kepolisian Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menindak tegas oknum Ketua PGRI Kecamatan Baito yang kami duga telah melakukan penyelewengan jabatan dan mengeluarkan hasil keputusan rapat yang kami duga itu mengarah kepada kriminalisasi anak di bawah usia dini. Melarang anak sekolah ya? Iya, untuk melarang anak sekolah. Sementara itu, ibu korban Nur Fitriana sangat menyayangkan adanya surat yang dikeluarkan Ketua PGRI Konawe Selatan. Saya sangat menyayangkan dengan adanya surat edaran dari PGRI Kecamatan Baito yang mengeluarkan anak saya dari sekolah dan melarang seluruh sekolah di Kecamatan Baito untuk menerima anak saya bersekolah. Saya juga sangat merasa sedih karena anak saya sudah tidak bersekolah selama seminggu lebih sejak adanya surat edaran dari PGRI Kecamatan Baito. Nur Fitriana juga berharap anaknya mendapatkan hak diterima kembali untuk menempuh pendidikan dan bersosialisasi tanpa adanya intimidasi dan diskriminasi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Sidang kasus penganiayaan oleh guru honorer Supriyani berlanjut di Pengadilan Negeri Andolo, Sulawesi Tenggara dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang tersebut terungkap perbedaan keterangan antara sejumlah saksi dan bukti-bukti yang ditampilkan. Sebanyak 5 orang saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang keempat guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, diantaranya 3 orang guru dan 2 orang tua korban. Dalam sidang tersebut, JPU juga terlihat membawa alat bukti berupa sapu ijuk serta baju yang diduga dipakai korban. Dari hasil kesaksian guru diketahui, Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap siswanya. Berdasarkan BAP polisi, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 10, namun di waktu tersebut seluruh siswa sudah dinyatakan pulang. Keterangan para saksi juga berbeda dengan keterangan anak yang sebelumnya menjadi saksi. Yang ditanyakan tadi misalnya apakah ada kejadian pemukulan di jam, kan keterangan anak kan kemarin berbeda-beda, ada yang bilang pemukulan jam 8.30, ada yang tidak tahu jamnya, ada yang bilang jam 10, itu kami sudah konfirmasi semua, bahwa untuk yang jam 8.30, Ibu Lilis masih di dalam ruangan dan tidak ada kejadian apa-apa. Kemudian untuk keterangan bilang jam 10, sesuai dengan dakwaan dengan ada satu keterangan anak, jam 10 Ibu Lilis mengatakan bahwa jam 10 itu sudah pulang semua anak, karena memang jadwal pulangnya anak SD itu jam 10 ya. Sebelumnya majelis hakim menolak eksepsi kuasa hukum guru SD di Baito, Supriyani. Dalam sidang pembuktian selanjutnya, JPU akan menghadirkan 3 saksi anak dan 5 saksi dewasa. Selama proses persidangan yang melibatkan saksi anak, sidang akan digelar secara tertutup. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan.